Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Angka kejadian obesitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh karena gaya hidup yang semakin santai, orang jarang gerak, dan juga semakin banyaknya konsumsi makanan instan. Sehingga rata-rata setiap harinya, kalori yang masuk lebih tinggi dibanding kalori yang keluar. Penentuan klasifikasi berat badan digunakan body mass index, di mana pengukuran body mass index adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Berat badan normal adalah jika body mass index antara 18,5 sampai dengan 24,9. Berat badan berlebih adalah jika body mass index antara 25 sampai dengan 29,9. Dan obesitas adalah jika body mass index lebih dari 30. Obesitas sejak lama diketahui menyulitkan wanita terkait dengan kehamilan. Seringkali wanita dengan obesitas sulit hamil, dan jika hamil berisiko menderita banyak komplikasi akibat obesitasnya. Dan yang terbaru adalah ditemukannya banyak bukti-bukti kuat mengenai fetal programming. Artinya adalah adaptasi bayi terhadap lingkungan obesitas pada masa kehamilan ibunya ternyata pada saat lahir bisa menetap dan kemudian bisa berdampak setelah dia dewasa. Obesitas seringkali menyebabkan seorang wanita mengalami gangguan hormonal atau jatuh dalam kondisi sindroma ovarium polikistik, di mana wanita mengalami siklus yang anovulasi atau siklus yang tidak mengalami ovulasi. Tidak ada pelepasan sel telur seperti yang banyak dialami oleh wanita-wanita normal, dengan akibat sulit hamil. Meskipun seringkali penyebab keguguran sulit dipastikan, namun dari banyak penelitian ternyata menunjukkan bahwa wanita hamil dengan obesitas ternyata lebih berisiko untuk mengalami keguguran saat hamil muda dibanding wanita hamil dengan berat badan normal sebelumnya. Kehamilan dengan obesitas juga berisiko terjadi diabetes gestasional, yaitu suatu kondisi kencing manis saat hamil, di mana kencing manis saat hamil ini berisiko cukup besar baik pada ibu maupun pada janin. Pada ibu, kencing manis saat hamil ini bisa menyebabkan preeklamsia ataupun meningkatnya risiko persalinan dengan sesar dikarenakan bayi yang besar. Sedangkan pada janin berisiko terjadi kematian di dalam rahim ataupun juga trauma kelahiran, kesulitan persalinan karena bayi yang besar. Obesitas juga meningkatkan risiko ibu hamil jatuh dalam kondisi preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi pada saat hamil disertai dengan gangguan fungsi organ. Dan ibu hamil dengan preeklamsia sangat berisiko untuk jatuh dalam kondisi-kondisi yang serius, antara lain bisa terjadi gagal ginjal, gagal jantung, pembengkakan paru, kejang, perdarahan otak, bahkan sampai dengan kematian. Sedangkan pada janin berisiko juga terjadi kematian janin dalam rahim,
prematuritas, pertumbuhan janin dalam rahim yang terhambat, dan juga kesulitan bernafas saat bayi lahir. Kehamilan dengan obesitas dari banyak penelitian ternyata juga berisiko ibu mengalami perdarahan pasca salin dibanding dengan ibu hamil dengan berat badan yang normal sebelumnya. Dan perdarahan pasca salin ini bisa mengancam nyawa ibu. Terdapat beberapa risiko pada janin terkait dengan ibu hamil dengan obesitas. Antaranya adalah kematian janin dalam kandungan, kelahiran prematur, cedera saat persalinan karena bayi besar, ataupun kesulitan bernafas saat bayi lahir. Dan juga berisiko terjadinya cacat bawaan berupa neural tube defect atau gangguan pertumbuhan saraf. Hal terbaru yang terkait dengan ibu hamil dengan obesitas yang sudah dibuktikan oleh banyak penelitian adalah fetal programming, yaitu bahwa bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil dengan obesitas ternyata saat dewasa lebih mudah mengalami obesitas dengan sindrom metabolik dan juga gangguan hiperaktif. Dan ini bukan disebabkan oleh karena gaya hidup ataupun genetik, tetapi disebabkan oleh karena fetal programming, yaitu bahwa ternyata adaptasi janin dalam kandungan dengan lingkungan obesitas ternyata menetap setelah lahir dan bisa mengubah ekspresi genetik, dan pada akhirnya menyebabkan bayi pada saat dewasa mudah mengalami obesitas dan gangguan sindrom metabolik. Ada dua hal penting bagi wanita dengan obesitas. Yang pertama adalah jika merencanakan kehamilan, maka sebaiknya wanita dengan obesitas segera mengurangi berat badan. Yang kedua, jika sudah terlanjur hamil sebelum mengurangi berat badan, maka sebaiknya kontrol teratur kehamilannya agar jika terjadi komplikasi-komplikasi bisa diketahui dengan lebih dini. Dan kemudian kendalikan kenaikan berat badan selama hamil dengan mengatur asupan makanan dan juga berolahraga. Usahakan kenaikan berat badan hanya berkisar 6-9 kg selama hamil untuk menghindari komplikasi-komplikasi lebih jauh. Demikian paparan sederhana saya tentang obesitas dan kehamilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.